Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan hasiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ikhwatal Islam, ikhwatal iman, akramanallahu wa iyyakum. Syukur kepada Allah dengan afdholi syukri, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kita bisa menyapa kembali antum di channel ini. Tidak henti-hentinya syukur kepada Allah atas semua nikmat, terutama nikmat hidayah taufik yang dicurahkan oleh Allah kepada kita, khususnya mantan Islam jamaah yang akhirnya bisa berhijrah dari kesesatan maupun belenggu dari doktrin Islam jamaah. Tapi ma'asyiral muslimin, sudah ada di samping saya. Kebetulan Ana pada sesi podcast kali ini ada tamu yang sangat spesial sekali, yang mungkin antum juga penasaran, dan Ana berkesempatan mendatangi kediaman beliau di daerah Majenang, Cilacap Barat. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Kayaknya ceria sekali dan kelihatan happy, relax ya. Alhamdulillah. Jadi Ana sedang di kediaman beliau di Cilacap Barat. Kebetulan ini sedang ngobrol santai. Kita yang dulunya adalah Islam jamaah, pada kesempatan ini kita ingin tawasi ya, memperoleh wasiat-wasiat beliau. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sebelumnya Ana mungkin kenalan dulu nih ya, sambil ikhwah hizah yang belum tahu, ingin berkenalan kepada tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung memperkenalkan diri. Saya nama Sulaiman, lengkapnya Sulaiman Rosyid. Alamatnya di sini di Desa Cilopadang, Kecamatan Majenang. Kalau alamat secara jamaah dulu, berarti secara cokam, itu kelompoknya di sini kelompok Ciguling. Kelompoknya dari sini itu sekitar jaraknya itu 500 meter ke arah jalan raya itu. Desanya Desa Majenang, terus daerahnya Cilacap Barat. Lah, di dalam Islam jamaah, saya itu dapukan yang disampirkan kepada saya, bahasanya disampirkan, yang melekat kepada saya itu diantaranya, kalau di kelompok Agnia kelompok. Nah, kalau di desa ya dulu ya ada pengurus UB gitu ya. Terus secara organisasi jadi ketua PC di Kecamatan Majenang sekitar 20 tahun. Terus mengundurkan diri pada waktu saya diberi SK menjadi wakil kiai daerah, katanya nggak boleh double. Terus di daerah juga ada beberapa dapukan. Kalau di organisasi saya termasuk di bidang dakwahnya. Bidang dakwah. Ya. Masya Allah. Komisi dakwahnya. Kalau ada lagi dapukan yang lain di organisasi lain, kalau di silatnya Cokam juga ada gitu ya. Ada dapukan ya? Dari pendekar ya. Kalau di tim keamanannya Cokam gitu ya. Oh iya, Masya Allah. Itu juga menjadi bendahara di kabupaten ya. Nah, kalau di dalam kepengurusan Islam jamaah, diantaranya saya terakhir itu masih menjadi ketua mubalik daerah. Terus ketua PPG ya sekitar berapa tahun, mungkin ada sekitar 20-25 tahun. Gitu. Jadi itu diantaranya perkenalan saya. Dan ketika saya mengundurkan diri, posisi dapukannya yang menjadi wakil kiai daerah dan masih menjadi ketua mubalik daerah. Masalah muslimin, coba kita lihat, ternyata
yang di samping saya ini adalah dulunya bukan orang sembarangan di Islam Jamaah. Coba tadi kita sekilas sepak terjang beliau di dalam Islam Jamaah itu jabatannya sudah levelnya sudah tinggi sekali ya. Tadi yang paling menonjol adalah di tingkat daerah. Di mana tingkat daerah itu ya Ustadz, biasanya tingkat daerah ini mewakili kabupaten ya kalau di Islam Jamaah, setara kepengurusan di kabupaten ya, begitu ya. Walaupun kadang di Cilacap ini memang ada 3 daerah. Artinya kalau disampaikan beliau tadi adalah Agnia, kemudian pengurus ketua mubalek daerah, artinya beliau adalah ketua ulamanya di daerah atau di sekitar daerah itu. Kemudian beliau juga wakil imam daerah. Coba bayangkan, masyaallah muslimin. Wakil imam daerah ini bukan orang sembarangan. Dia adalah orang kedua yang membawai suatu kawasan wilayah yang sangat luas. Biasanya ada yang seluas kabupaten, ada yang mungkin setengah atau sepertiga dari luas kabupaten. Seperti itu ya Ustaz ya? Ya. Masya Allah. Berarti memang yang kita wawancarai kali ini adalah ibaratnya residivis. Orang benar-benar tokoh dari Islam Jamaah. Satu pertanyaan yang mungkin kita penasaran, mungkin di antum semua, mengapa orang sekali Pak Ustadz Sulaiman ini ya, yang juga pengurus, dapukannya banyak, kemudian kepahaman jamaahnya tinggi mungkin ya, bisa hijrah? Itu yang mungkin menjadi pertanyaan antum semua dan ana yang di sini. Coba bisa dijelaskan Ustadz, kenapa kok bisa hijrah dari Islam Jamaah? Apa dong? Ya. Kalau yang pertama itu tentunya ini adalah atas izin Allah, atas petunjuk dari Allah, itu yang sudah pasti. Adapun penyebab-penyebabnya yang utama yaitu tentang saya itu nggak bisa nerima takfiri itu. Masya Allah. Jadi sebuah faham yang memang dimiliki dan harus dimiliki betul ini di dalam jamaah, bahwa selain jamaah, istilahnya ada bahasa yang simpelnya itu jamaah surga, gak jamaah neraka. Lah padahal ya kalau al jannatu al jamatur rahmah wal firqatu adzabah, itu kan bahasa yang memang ada di dalam Quran, hadis, istilahnya di dalam hadis ada. Tapi pengertian jamaahnya ini, di mana jamaah surga, nggak jamaah neraka, yang dimaksud jamaah di dalam cukam itu kan jamaah kita ini yang beramir, berbeat, bertoat kepada imam jamaah itu. Selain itu neraka semua. Lah ini yang sudah dipikir oleh saya ini sama sekali nggak, semakin dipikir itu semakin nggak masuk akal. Lah ya kok ada perantara agama tunggal yang ke Indonesia itu loh. Yang lainnya berarti kan dieliminasi semua, tidak dianggap, bahkan dianggap sebagai calon ahli neraka semua. Ini kan luar biasa. Padahal sang pemilik surga itu tidak pernah memberikan mandat yang seperti itu kepada perantara yang ada di dalam Islam Jamaah. Jelas nggak dapat mandat dari Allah secara langsung seperti itu, nggak ada, nggak mungkin gitu ya. Nah ini terus yang kedua, semakin anehnya lagi begini, tentang karena orang itu tidak mengikuti jamaahnya Islam Jamaah ini cokam, akhirnya hukumnya Allah itu tidak bisa dijalankan. Yang paling jelas, saya itu pernah mengikuti pembagian waris secara langsung. Karena kan yang bagi waris itu biasanya kan dari keimaman daerah. Kalau imamnya nggak bisa, berarti wakilnya yang salah satu ditunjuk untuk ikut bagi. Nah, pada waktu itu ada seorang jamaah wanita meninggal, masih punya bapak. Secara ilmu faraid itu kan harus punya bagian, gitu ya. Lah, tim faraidnya ketika membagi, ini bapak ini dieliminasi karena bukan jamaah. Lah, pada waktu itu saya tegur, loh ini bapaknya kok nggak dikasih bagian? Loh, sesuai dengan amanatnya kita itu hanya membagi untuk jamaah saja. Berarti yang
Tidak jamaah walaupun Islam tidak dibagi. Ini sesuatu yang sangat menakutkan kalau menurut saya. Jadi saya itu semakin takut lagi mengikuti Islam jamaah ini. Karena ancamannya itu sangat fatal kan. Itu kan wasiatnya Allah di dalam surat An-Nisa itu kan yusikumullahu fi auladikum, itu kan wasiatnya Allah tentang hukum waris, itu wasiat Allah yang harus dilaksanakan oleh orang-orang iman. Lah ini gara-gara mengikuti satu orang yang dianggap sebagai perantara tunggal, terus hukum Allah itu ditinggalkan. Itu saya betul-betul wah ini semakin jauh sekali. Terus lagi saya yang menyebabkan menjadi pemicu juga sebenarnya ketika dibacakan tentang 30 pemagaran itu. Harusnya kan dipagari karepnya pusat. Ketika dipagari itu orang tidak terpengaruh. Ini justru kalau yang mikir dengan hati yang yang terbuka lah. Ini justru kalau menurut saya justru kita itu harus terpengaruh. Harus keluar gitu ya. Kenapa? Loh, dipagari dengan bahasa yang namanya sesama orang Islam itu kan tidak boleh mencela. Ini celaannya masa Allah kepada terutama yang hijrah. Para syekh-syekh itu yang menjadi sasaran olok-olokan dengan bahasa-bahasa yang kalau menurut saya tidak patut diungkapkan lah di dalam forum gitu ya. Apalagi yang mengungkapkan adalah putusan pusat gitu ya. Nah, kalau menurut saya ini sama sekali enggak. Nah, justru saya menjadi ini kok adabnya, karena yang akidah itu kan akhlak itu menjadi cerminan bagaimana akidahnya. Nah, ini saya jadi enggak respect lagi setelah itu. Terus juga ada penjelasan juga ini tadi. Penjelasan saya ingat sekali ketika CAI tahun 2022. Yaitu ada penjelasan pada waktu itu yang menerangkan tentang jamaah. Kalau seingat saya itu ada Pak Bambang, itu kayaknya LC, sama satunya lagi Pak Bela atau siapa saya agak lupa itu. Ini yang belajar di Mekah juga. Yang belajar di Mekah. Jadi menyampaikan tentang definisi jamaah. Disampaikan betul itu, kalau yang memperhatikan sebenarnya harusnya ngerti. Saya tulis itu. Saya tulis. Nah, karena saya betul-betul memperhatikan tentang bab jamaah itu pada waktu itu. Yaitu yang dimaksud jamaah menurut pengertian para ulama, yaitu yang pertama adalah Sawadul A'dham, golongan terbesar. Kalau ngomong golongan terbesar di Indonesia kita sudah maklum lah, kita tahu. Terus yang kedua adalah para yang mengikuti Imam Mujadid, yaitu ada 4 madhab yang sudah kita ketahui itu. Terus mengikuti ijtima ulama yang ada di Indonesia tentunya. Terus ada satu lagi saya agak dilupakan. Terus yang terakhir itu disampaikan tentang jamaah yang dipilih oleh Bapak Imam pertama jamaah itu, yang menjadi perantara tunggal menurut jamaah itu. Jadi Pak Haji Nur Hasan itu menurut penyampaian pada waktu itu yang saya ingat, jadi memilih yang diikuti oleh Imam Satibi. Berarti jamaah harus beramir, berbabat. Nah, itu kan cuma pilihan kalau menurut saya. Logikanya pilihan, tidak harus mengeliminasi yang lain. Saya semakin nggak bener lagi. Semakin nggak bener. Oh ya, berarti ada satu pertanyaan yang menarik ya. Jadi antum tadi yang pertama sudah merasa paham takfiri, ya, takfiri, kemudian hukum waris yang dijalankan di jamaah ini nggak benar. Maksudnya dalam arti gini, kok bisa timbul keraguan-raguan itu loh? Awalnya itu bagaimana? Harusnya kalau sekali berantum ya, harusnya sudah paham, maksudnya kepahaman jamaah itu kan kuat harusnya. Tapi kok bisa ada benih-benih meragukan yang di luar jamaah itu, meragukan paham mengkafirkan orang itu loh. Itu yang perlu anak sedikit mungkin ikhwas juga penasaran, kenapa kok bisa sadar gitu bahwa mengkafirkan itu sebenarnya tidak boleh. Itu mulainya awalnya dari mana? Apakah dari ustadz-ustadz kita yang keluar, atau memang sudah terbentuk seperti itu? Tahu dong? Ya memang kalau dari ustadz-ustadz yang keluar, kebetulan kan
kita juga mengikuti ketika ada apa namanya, jadi ada agak dekat juga seperti dengan Ustadz Abdullah Mas'ud, Syekh Abdullah Mas'ud, Syekh Aziz. Kita itu kenal secara pribadi, kita kenal secara pribadi. Kalau kebetulan anak saya juga mengikuti program Tahfidzul Quran itu, dan saya juga pernah mengikuti seleksi itu. Jadi ada apa namanya, ada kecintaan terhadap ilmu. Terus sebenarnya kalau kita memperhatikan ilmu yang ada di dalam jamaah juga, kalau kita perhatikan itu, kita itu akan memahami bahwa apa yang dilakukan di dalam jamaah itu perlu dikoreksi, karena banyak penyimpangan-penyimpangan sesuai yang ada di dalam Al-Quran yang walaupun dimangkulkan dengan versi jamaah atau di dalam Al-Hadis walaupun dimangkulkannya dalam versi jamaah. Saya yang ingat gini, jadi di dalam kitab Busolah itu ya, kitab Busolahnya orang Jokam itu halaman 25, nggak salah. Itu coba. Kitab Busolah ini adalah kitab-kitab yang disusun di internal Islam Jamaah yang hanya khusus internal ya Ustaz ya. Betul. Jadi memang itu hanya kitab internal kita dulu yang membahas masalah sholat. Betul, ya. iya. Apa tuh? Diteruskan. Nah, di situ kan diceritakan bahwa ada orang Badui, orang desa itu datang kepada Nabi. Itu kebetulan ada sahabat yang mendengarkan bahwa Badui itu bertanya kepada Nabi, Islam itu apa? Masya Allah. Islam itu tentunya setelah syahadat gitu ya, Islam itu adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Masya Allah. Apakah ada lagi selain sholat 5 waktu itu? Tidak ada, kecuali sholat sunat. Terus apalagi Nabi? Yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Apa ada lagi kewajiban selain puasa selain puasa bulan Ramadan? Oh, tidak ada, kecuali hanya puasa sunat. Terus apalagi Nabi? Zakat. Apa ada kewajiban lain selain zakat? Tidak ada, kecuali sedekah. Itu sunnah sifatnya. Setelah itu rojul itu kan berkata, yang kurang lebihnya begini, saya akan melaksanakan ini, tidak mau menambahi dan tidak mau mengurangi. Setelah itu rojul itu pergi. Terus kata Nabi komentarnya, kalau dia benar dia itu beruntung. Masya Allah. Lah berarti Islam ini kan ini bisa kan menjadi pedoman bahwa Islam ini begini. Iya. Itu loh. Kenapa harus sulit sekali gitu loh? Kenapa harus sulit sekali? Dan seandainya kita mengaku menjadi orang Islam, sudah syahadat, mengerjakan sholat 5 waktu dengan baik gitu ya, terus melaksanakan puasa di bulan Ramadan, terus lagi melaksanakan zakat, sudah kan. Kalau haji kalau mampu gitu kan ya, ada maksudnya kita punya kemampuan. Loh ini kok harus ditambah lagi dengan satu, yaitu harus beramir, berbeat, bertoat. Ya memang ada sandarannya kalau di dalam jamaah kan ya. Sandarannya itu walaupun yang dijadikan sandaran itu adalah apa namanya, hadisnya juga tidak sahih, itu ucapan dari apa namanya Khalifah Umar bin Khattab gitu ya. Itu seperti itu. Ini teman. Waalaikumsalam. Nah, walaupun seperti itu, gitu ya, mengambil apa namanya dari ucapan Khalifah Umar bin Khattab bahwa innahu la islama, itu tentunya para pengurus di dalam Islam Jamaah sudah sangat mafhum, sudah paham betul dengan kalimat itu, sudah ngerti, walaupun mengambil pengertiannya keliru. Yang akhirnya dengan itu seolah-olah Al-Quran, Al-Hadis ini dibikin lewat, itu ya. Jadi ini yang harus diikuti. Berarti yang di luar, kalau innahu la islama illa bi jamaah wala jamaata illa bi imaroh gitu kan, wala imarota illa bi bai'ah wala bai'ata illa bi to'ah. Jadi kalau nggak seperti itu nggak Islam. Lah ini kan hadis-hadis yang sahih yang lainnya itu dianggap dianulir, dianggap tidak berlaku. Ini kan kalau menurut saya wadah nggak masuk akal, pokoknya nggak masuk akal gitu. Masalah muslimin. Jadi dari penjelasan tadi Ana simpulkan bahwa
Pak Sulaiman ini, Ustadz Sulaiman ini hijrah karena memang beliau menganalisa apa yang ada di dalam jamaah, kerancuan-kerancuan yang ada di dalam Islam jamaah, kemudian menemukan karena beliau berasal dari salah ulama juga, penuntut ilmu juga yang kritis terhadap ilmu, sehingga secara pada hal-hal tertentu akan timbul ya hal-hal yang tidak semestinya, kemudian menyimpang, kesesatan itu timbul dengan sendirinya begitu ya Ustaz ya, tampak dengan sendirinya begitu ya. Betul. Karena menganalisa ilmu, menganalisa Al-Quran dan hadis begitu ya. Ya, sebenarnya ya kalau kita udah cukup menganalisa apa yang ada di dalam jamaah saja. Masya Allah. Contohnya gini nih, ini para pengurus ya, para imam-imam, para 4S ini, saya pengen sekali mengingatkan karena sebagai tanggung jawab saya, terutama yang di daerah Cilacap Barat ini, karena bagaimana saya dulu telah menyampaikan, memperkuat hal-hal yang ternyata keliru. Gini, pengertian bid'ah di dalam jamaah itu, bid'ah adalah sesuatu yang sangat menakutkan, bahkan digambarkan para penasihat itu, bid'ah itu ibarat sebuah masakan yang enak tapi sedikit kecampuran kotoran. Bahasa Jawa ini kopet gitu kan ya. Ya, berarti udah jijik sekali itu loh. Lah, di dalam jamaah ini, pengertian di dalam jokam bahwa tahlil boleh, tahlilan bid'ah, itu kan begitu. Nah, terus lagi yasin, oh boleh, yasinan, oh bid'ah. Lah ini pengertian seperti ini juga perlu dikaji kan, maksudnya perlu dikaji lah. Nggak taunya gini, saya juga sudah mengingatkan ke beberapa teman-teman saya, beberapa teman saya tentang infak. Perintahnya di dalam Al-Quran itu ada, dalam Al-Hadis ada, tapi infak persenan mau dicari di Al-Quran, di hadis manapun kan nggak ada. Infak persenan. Lah, kalau memang jamaah itu mau berpikir dan bijak serta adil di dalam berpikirnya, yang ini dikatakan bid'ah, kenapa ini nggak dikatakan bid'ah? Infak persenan kok nggak bid'ah itu ya. Nah ini kan jelas bid'ah. Contohnya dari Nabi nggak ada, dari sahabat nggak ada, dari para khalifah juga tidak ada. Loh ini dilaksanakan menjadi standar kepahaman, kewajiban yang malah paling sangat wajib itu kan. Lah ini cobalah ini terutama para kiai, jangan lagi menyeru tentang persenan ini. Itu mesti nanti dituntut di hadapan Allah. Itu pasti. Terus para jamaah itu harus ngerti gini. Lah kalau itu memang tidak ada tuntunannya dari Nabi, ngapain diikuti? Lah kalau masih melaksanakannya itu hanya ucapan-ucapan, itu mending. Ini kan udah keluar duit gitu ya, keluar dana, tapi ancamannya bid'ah, apalagi para penyerunya nih, terutama kan para penyerunya. Ini Masya Allah, tanggung jawabnya besar sekali ini. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah muslimin, kita simak beliau analisa yang begitu tajam dan lengkap ya, khususnya untuk Islam jamaah. Jadi harapannya syiar ini juga terdengar oleh mereka dan akhirnya sadar begitu ya Ustaz. Betul ya. Tapi ini pertanyaan selanjutnya ini, setelah antum hijrah, adakah itu semacam persekusi atau bagaimana tanggapan di Islam jamaah setelah antum hijrah? Pengurus Islam jamaah barangkali? Ya kalau ini mungkin sesuatu yang berbeda, mungkin berbeda kisah dengan orang-orang yang dipersekusi gitu ya, ketika hijrah dari Islam jamaah. Kalau saya sendiri tidak ada ini. Tidak ada. Mudah-mudahan ini betul-betul karena ketulusan dan pemahaman tentang akhlak yang benar, Masya Allah. Terutama dari pengurus-pengurus yang ada di Cilacap Barat. Betul. Nah, pada waktu itu saya ingat sekali. Saya itu ketika baru keluar itu kan saya punya cucu. Ini para pengurus-pengurusnya istri-istrinya udah datang ke sini kayak gitu. Ini kok nggak seperti di daerah-daerah lain gitu ya. Nah, jadi kalau level pengurus semuanya itu yang ketemu saya itu nggak ada masalah. Ada salah satu anaknya pengurus meninggal juga saya datang. Juga maksudnya jadi, tidak masalah ya. Jadi tidak diblokir, tidak diasingkan, begitu ya kan ya.
mungkin? Ya, nggak ada, nggak ada. Nah ini bagi antum semua yang mungkin yang ada perasaan ini ya tadi ya, ada banyak ikhwah kita yang mau hijrah sebenarnya, yang mungkin menyaksikan channel ini kadang dia merasa berat nantinya seperti apa, takut dikucilkan, takut dijauhi, diblokir, kemudian seperti yang terjadi di daerah-daerah lain. Kebetulan narasumber kita pada hari ini, alhamdulillah Allah memberi kemudahan di hijrahnya sehingga tidak sampai mengalami seperti itu. Masya Allah. Dan keluarga semua alhamdulillah sudah hijrah. Alhamdulillah. Allah, ya, alhamdulillah. Jadi ada pertanyaan ini, apa yang dirasakan setelah hijrah? Jadi apakah plong atau seperti apa? Pokoknya jadi ini sebagai gambaran bagi ikhwah yang pengen hijrah, sehingga seperti apa gambaran orang setelah hijrah. Juga ngajinya seperti apa mungkin bisa diceritakan. Karena begini, ada subhat yang kalau wis metu saka jamaah ngajine piye gitu. Nanti melu sopo. Nah, ini perlu antum juga jelaskan supaya yang mau hijrah ini juga nggak bingung juga. Monggo, tahu sekilas barangkali bisa memberi gambaran. Ya. Jadi gini. Yang pertama saya juga proses di dalam hijrah ini. Jadi yang pertama saya sebelum menyatakan keluar, saya sudah sholat dulu nih, sholat di masjid-masjid yang ada di sekitar Mejenang. Kita sholat di masjid ini, sholat di masjid ini. Oh, ini modelnya begini. Oh, ini modelnya begini. Ya Islam semua ini. Yang bangun masjid itu dapat pahala. Masya Allah. Saya pernah bertanya ini kepada teman dekat saya. Ini orang yang berangkat ke masjid, yang bikin masjid seperti ini kira-kira dikasih pahala nggak sama Allah ini? Masya Allah. ya dikasih pahala, masa sudah keluar dana untuk bikin masjid, masa nggak dikasih pahala? Wong dalilnya membana masjidan fid dunya, banallahu lahu baitan fil jannah. Lah, kalau udah dianggap takfir, dianggap kafir semuanya kan berarti nggak ada orang dapat pahala tuh. Terus dalil wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah itu di mana? Ya, itu kan hilang itu kan di sini kan. Orang Islam beramal baik kok nggak direken? Gara-gara nggak beat kepada imam Islam jamaah. Ini lucu dan ya lucu. Ini lucu itu kan. Dibilang bodoh, kalau mungkin dungu gitu kan menyakitkan gitu kan ya. Lucu ini. Kok bisa begini gitu loh. Lah, untuk setelah hijrah yang dirasakan. Setelah hijrah yang dirasakan gini. Masya Allah. Mungkin gitu ya. Orang jamaah menganggap saya itu setelah hijrah itu sumpah. Deblek mungkin kan begitu kan ya. Ada yang seperti itu. Yang terjadi itu sama sekali tidak seperti itu. Yang terjadi, lah sekarang misalkan di Indonesia secara umum jamaah itu kan di bawah 1 juta lah kalau menurut perhitungan statistiknya kan ya. Lah kalau di sini di desa saya ini ada berapa kakak cuman ini gitu kan ya. Lah kok mau dikucilkan sebuah kelompok yang kecil, mau mengucilkan orang yang banyak itu kan, mayoritas kan nggak, kenapa harus takut seperti itu? Nggak ada. Jadi nggak perlu nggak perlu khawatir akan dikucilkan, memang nggak ada. Terus rasanya gini, rasanya kalau dulu kan mau sholat itu bingung cari tempat, cari tempatnya. Wong dulu saya pernah ingat di Malaysia itu Jumatan itu bisa saja Jumatan di bedeng 2 orang 3 orang. Karena menganggap masjid itu najis, itu imamnya itu nggak bisa sesuci, terus yang jelas mereka nggak beat berarti kafir. Nah sekarang kan tambah luas sekali teman-temannya, karena memang semuanya dianggap Islam. Ya orang Islam jamaah, yo saya anggap Islam juga, karena mereka yo Islam. Cuman ini loh, terutama para pengurusnya tanggung jawabnya besar sekali. Jadi rasanya bahagia, lega gitu ya, lega sekali sebenarnya. Jadi nggak ada yang mengucilkan lah. Kalau mungkin kalau tingkatan jamaah yang grassroots-nya mungkin melihat saya ya ada yang mandan berpaling, ada yang acuh. Wah, saya maklumi sekali. Kalau yang di grassroots itu kasihan sekali tadi. Karena beliau tidak tahu begitu ya. Wah, tidak tahu. Nggak ngerti apa itu takfiri. Masya Allah. Jadi ngerti neki semanut penurunan korban, yurunan korban. Kemarin baru ada itu ibu-ibu yang sudah tua. Ini korban itu kok diwajibkan di kelompok saya.
dari zaman dulu itu nggak ada kurban diwajibkan kan. Tayyib. Bahkan yang tidak bisa kurban sudah diwakili oleh Nabi. Insyaallah. Kan ya, Nabi kan menyembelih 2 domba itu kan, yang satu untuk Nabi dan keluarga, yang satunya untuk umatnya. Itu Masya Allah kok jadi wajib gitu. Masya Allah. Masalah muslimin, coba kita lihat ya ini. Ini adalah nasihat buat antum semua yang penyimak channel ini juga. Mungkin yang masih bunglon masih ada di dalam Islam Jamaah, betapa sesatnya, betapa jauhnya ya. Dan yang kita rasakan seperti penerapan dalil adinun yusrun ya. Agama betul, itu iya. Sekarang terwujud setelah kita hijrah ya Ustaz. Betul, ya? Jadi, betul. Terus ngajinya, loh saya pernah juga itu. Loh sekarang apa namanya? Terus sekarang kamu itu nasihatnya di mana, ngajinya gimana loh? Ngajinya kalau itu tanya kepada anak-anak saya. Mungkin kalau dulu ngaji itu seminggu 5 kali gitu kan ya, paling. Itu udah banter. Kalau dikelompokkan rata-rata 2 kali. Kalau saya sekarang itu, kalau anak-anak saya itu ngaji sekarang rata-rata sehari 4 kali. Masya Allah. Di rumah pagi sama malam. Ya. Terus di masjid ada ngaji lagi, di sekolah kebetulan ngaji juga. Jadi kalau ditanya ya ngajinya 4 kali itu. Jadi ngaji, lo kalau ngaji ilmu apa namanya di dalam Islam Jamaah wis rampung kan? Maksudnya itu apa namanya? Ilmunya sudah semua lah insya Allah. Iya, maksudnya yang apa namanya? Yang himpunan sudah selesai. Al-Quran makna bukan tafsir, karena nggak pakai tafsir kan? Itu sudah. Yaitu yang diulang-ulang kan itu saja. Wassalamualaikum muslimin. Nah, ini sangat menarik, ternyata beliau banyak sekali pengalaman juga dikolaborasikan dengan sepak terjang beliau di Islam Jamaah. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Apa itu, ini agak menjurus ini, disampaikan poin-poin kesesatan Islam Jamaah. Coba secara sekilas saja yang membuat Islam Jamaah itu sesat ya, dan harus ditinggalkan. Secara singkat aja Ustaz barangkali. Yang pertama ini faham takfiri. Oke. Oh ini mutlak. Salah mutlak ini. Paham takfir, jadi menganggap orang yang tidak beat kepada imamnya jamaah kafir. Itu sudah jelas salah. Loh itu kan ada dalilnya. Ya karena di dalam mengambil pengertian dari dalil itu salah, makanya jadi salah. Itu yang pertama itu. Yang kedua, hukum akhirnya itu dibikin syarat. Ini mendapat bagian waris kalau menjadi jamaah. Walaupun Islam kalau nggak jamaah nggak dapat. Ya ini kan lucu. Terus lucu juga ini gini. Jadi sesuatu yang kan istilahnya ada yang apa namanya kiprah jadi ibadah jadi kiprah. Kalau orang luar itu ibadahnya jadi kiprah, nggak dapat pahala. Kalau kita kiprahnya jadi ibadah. Makanya senam aerobik dinamakannya senam barokah. Iya kan? Senam aerobik dinamakannya senam barokah. Iya iki piye gitu. Sepak bola ibadah. Sepak bola ibadah. Jadi dulu itu awal-awal itu senam itu bisa di dalam masjid. Disetelkan musiknya musik India juga kan pada waktu itu. Ada lucu, tapi sekarang nggak pakai musik lagi. Itu juga setelah ini banyak sekali sebenarnya kekurangannya. Jadi hal-hal yang dulu begitu diagungkan tentang ilmunya, setelah kesini banyak juga perubahan-perubahan di dalam jamaah. Dulu sholat hifdzi, wah itu betul-betul diagungkan. Setelah sini kan nggak ada lagi. Artinya dalam Islam Jamaah juga tidak konsisten ya. Nggak konsisten, betul. Keilmuan mereka seperti kalau mengaku beliau adalah ngaji Quran hadis ya secara murni, masa hukum musik saja tidak tahu begitu ya. Kemudian apa itu tadi ada hukum waris diputus dan lain sebagainya. Masalah muslimin itu adalah poin-poin kesesatan yang tadi disampaikan. Nah ini untuk sesi terakhir ini kita minta mauidhah atau nasihat antum bagi yang masih ada di dalam, silahkan disampaikan barangkali teman-teman pengurus atau Islam Jamaah. Yang kedua, pesan kepada umat Islam yang ada di luar agar tidak sampai tersesat dalam kesesatan Islam Jamaah. Tafadhol. Ya, gini. Jadi yang pertama, saya itu dulu sudah menyampaikan hal-hal yang keliru, terutama kepada jamaah di Cilacap Barat. Saya itu berlepas tangan dari semua itu. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Tentang apa namanya memperkuat bab infak persenan, itu ternyata itu keliru. Terus pesan saya ini kepada para pengurus ini, coba
coba dipikir secara nalar. Karena pengertian di dalam jamaah itu, kita itu nggak boleh berpikir, kan begitu kan? Padahal yang pembeda antara hewan dan manusia itu adalah akalnya itu tetap harus berpikir, gitu ya, harus berpikir ini. Jadi jangan menyerukan hal-hal yang bid'ah. Jangan menyerukan hal-hal yang ini kan nggak boleh. Sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Rasul diwajibkan oleh manusia. Sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Rasul diharamkan oleh manusia, itu kan membuat hukum sendiri. Nih, ini para pengurus ya, jangan mensyaratkan hidup itu harus berbeat. Jangan ngoprak-ngoprak untuk infak persenan. Kalau untuk fakir miskin, yatim piatu, itu memang yang diperintahkan. Tapi kalau persenan disetorkan ke pusat sebagai penyaksian tentang kejamaan kita terhadap Bapak Imam, itu nggak ada dalilnya. Mau dicari dibolak-balik di mana kalau ada infak persenan itu nggak bakalan dapat ya. Nah, ini untuk apa namanya para pengurus itu jangan diserukan lagi. Terus teman-teman yang masih bunglon di dalam, ini ada teman-teman mubalik ya, mudah-mudahan mendengarkan ini yang masih bunglon di dalam. Sing penting wis orang ngelakoni ajaran apa namanya yang tidak benar di dalam jamaah pertama, karena masih punya alasan-alasan yang memang kadang-kadang sehingga belum berani untuk keluar. Itu yang pertama. Terus jangan menyerukan ngajak orang supaya sambung tertib terus didoktrin begini-begini, jangan. Itu ya. Ini. Jadi terus kepada para umat muslim secara umum. Jadi kalau kita sekarang ada yang lagi viral tentang Pondok Al Zaitun itu kan ya. Nah, ini apa namanya, kalau mau dibandingkan dengan Islam jamaah, kalau Al Zaitun ini gentle, artinya saya punya keyakinan begini disampaikan. Kalau di dalam jamaah itu nggak gentle, bedanya seperti itu. Nah, walaupun ya lebih parah Al Zaitun mungkin ya, tapi lebih gentle Al Zaitun gitu ya. Nah ini jadi apa namanya, jangan sampai anaknya jangan sampai tertipu dengan casing yang bagus di dalam Islam jamaah, gitu ya. Tapi ajarannya itu keliru, nanti putuslah persaudaraan, family, orang tua dengan anak, suami dengan istri. Itu akan terjadi seperti itu kalau memahami doktrin yang ada di dalam Islam jamaah. Pokoknya jangan, nggak usah kepengin, gitu ya, nggak usah mengagumi apa namanya ajaran yang ada di dalam Islam jamaah ini kepada umat muslimin secara umum gitu tadi. Masya Allah muslimin, begitu menarik ya, karena waktu juga yang membatasi kita, dan semoga wasiat-wasiat beliau maupun tadi statement-statement beliau yang bisa menggugah kita, terutama yang antum masih dalam Islam jamaah yang masih terdoktrin, akhirnya bisa sadar, sehingga paling tidak kita juga ikut andil ya Ustadz untuk menyadarkan beliau, mereka yang masih ada di dalam, dan membawa kepada Islam yang rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum muslimin, mungkin itu podcast kita dengan Ustadz Sulaiman. Syukran Ustadz atas mauidahnya, kemudian pengalaman-pengalaman testimoninya. Semoga ya kurang lebihnya bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum muslimin, kami cukupkan acara podcast kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.